kita sudah membahas mengenai karakteristik khusus, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi permasalahan sosial di masyarakat. Materi ini bisa kamu buka di buku paket halaman 50. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajarnya. Simak video ini terus sampai akhir dan enjoy! Permasalahan sosial di masyarakat. Masalah sosial adalah suatu keadaan atau kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Marilah kita pertama sekali untuk mengetahui pengertian masalah sosial. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti adanya guncangan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Dan ada beberapa definisi permasalahan sosial menurut para ahli sosial. A. Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. B. Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial di masyarakat. A. Akibat dari perubahan sosial. Terjadinya masalah sosial yang ada di masyarakat merupakan salah satu dampak dari adanya perubahan demografi, yaitu pertumbuhan atau pengurangan atau perubahan dalam susunan penduduk, perubahan kultural, perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur, perubahan organisasi, dan relasi-relasi sosial. B. Akibat dari pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka tujuan dari pembangunan ini tidak akan terwujud dengan baik. Yang ada hanya menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang menjadi target pembangunan ini. Lanjut ke materi yang B, partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Antara kepentingan manusia sebagai makhluk individu atau kepentingan kelompok atau sosial, tempat di mana kita tinggal sebagai anggota suatu kelompok masyarakat tertentu. Kedua kepentingan tersebut seringkali bentrok, maka timbullah paham atau pandangan tersebut berkembang menjadi paham atau ideologi yang dipegang suatu kelompok masyarakat. 1. Paham individualisme. Pandangan individualisme ini bermula dari adanya konsep bahwa manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk individu yang memiliki hak kebebasan yang penuh. Paham individualisme menganggap bahwa kepentingan pribadilah yang harus diutamakan, seperti adanya kebebasan individu untuk merealisasikan dirinya sendiri, sehingga dari paham ini muncul paham atau pemikiran baru, yaitu paham liberalisme. Kebebasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan diri bisa menimbulkan persaingan dan dinamika kebebasan antar individu. Menurut paham liberalisme, kebebasan antar individu tersebut dapat diatur melalui penerapan hukum. Jadi, negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum mutlak diperlukan dalam rangka mengelola kebebasan agar tetap menciptakan tertibnya penyelenggaraan hidup bersama. 2. Paham sosialisme. Paham ini menganggap bahwa individu hanyalah objek dari masyarakat dan hak individu yang mendasar hilang karena terlibatannya dalam sebuah anggota kelompok masyarakat. Dari kedua paham tersebut terdapat kelemahannya masing-masing. Individualisme liberal dapat menimbulkan ketidakadilan, berbagai bentuk tindakan tidak manusiawi, imperialisme, dan kolonialisme. Liberalisme mungkin membawa manfaat bagi kehidupan politik, tapi tidak dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sosialisme dalam bentuk yang ekstrim tidak menghargai manusia sebagai pribadi, sehingga bisa merendahkan sisi kemanusiaan. 3. Paham partikularisme dan paham universalisme. Dalam HAM, inilah syarat terjadi pula tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal, diterapkan di semua penjuru dunia. Adapun paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri. Untuk itu, berlakunya hukum internasional
harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan budaya bangsa yang tercermin dalam hukum nasional. Dalam hal ini, Indonesia berusaha untuk menemukan formula yang tepat yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran materi hari ini. Kesimpulannya adalah masalah sosial adalah suatu keadaan atau kondisi ketika kehidupan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebabnya adalah akibat perubahan sosial dan pembangunan sosial. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita bahas berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Kita akan kembali ke Discord untuk membahas lebih lanjut materi ini, dan di sana akan ada latihan. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semangat pagi!